Hai, selamat datang di video ini. Kalau kamu lagi belajar sistem operasi, khususnya topik penjadwalan CPU, kamu ada di tempat yang tepat. Di video ini kita akan bahas salah satu algoritma penjadwalan yang paling canggih dan paling banyak dipakai di dunia nyata, yaitu Multiple Feedback Queue, atau bisa disingkat MFQ. Nah, mungkin kamu pernah dengar nama ini di kelas atau baca di buku, tapi masih bingung cara kerjanya. Tenang, di sini kita bakal kupas tuntas mulai dari konsep dasarnya, cara ngitungnya, lengkap pakai tabel dan GenCat, sampai ke contoh nyata di kehidupan sehari-hari dan teknologi yang sering kamu pakai tiap hari. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena setiap bagian nyambung satu sama lain. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke MFQ, kita perlu ngerti dulu masalah apa sih yang coba dipecahin sama algoritma ini. Coba bayangin kamu punya banyak program yang jalan bareng di komputer kamu. Ada banyak butuh CPU cuman sebentar, kayak ngetik di Word, atau ada yang butuh CPU lama banget kayak ngerender video, dan ada yang sering tidur nunggu data dari disk atau jaringan. Nah, masalahnya algoritma lama kayak FCFS atau round robin itu nggak bisa bedain tipe-tipe proses ini, semua diperlakukan sama rata. Akibatnya, proses yang butuh respon cepat kayak klik tombol di aplikasi bisa nunggu lama karena ada proses berat di depannya, nggak nyaman kan? Nah, disinilah multiple feedback queues masuk sebagai solusi. Daripada satu antrian untuk semua proses, kita bikin beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Dan yang paling keren, prioritas bisa berdampingan antar antrian berdasarkan perilaku mereka. Ada 3 konsep yang harus kamu pahami dulu sebelum lanjut. Pertama, multiple queues. Kita punya beberapa level antrian. Antrian paling atas itu prioritas paling tinggi. Makin ke bawah, prioritas makin rendah. Misalnya kita sebut Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Kedua, feedback mechanism. Ini yang bikin MFQ beda dari yang lain. Kalau sebuah proses pakai GPU terlalu lama dan sampai habis kuantumnya, dia akan diturunkan ke antrian yang prioritasnya lebih rendah. Sebaliknya, kalau prosesnya itu sering nunggu input-output dan bersikap baik, dia bisa naik ke antrian lebih tinggi. Ketiga, time quantum berbeda. Tiap antrian punya batas waktu yang beda. Antrian prioritas tinggi kuantumnya lebih kecil, misalnya 2 milidetik. Antrian prioritas rendah kuantumnya lebih besar, misalnya 8 milidetik. Kenapa begitu? Karena proses yang sudah di antrian di bawah biasanya memang butuh waktu CPU lebih lama. Oke, sebelum kita bahas cara kerjanya secara detail, ada 5 aturan utama dalam MFQ, dan ini penting banget buat dipahami sebelum kita ngitung soalnya. Aturan pertama, proses baru masuk ke antrian paling tinggi, yaitu Q0. Jadi pada awalnya semua proses dianggap sama dan berlaku dengan prioritas tinggi. Aturan kedua, kalau sebuah proses dijalankan di antrian Qn dan kuantumnya habis sebelum prosesnya selesai, proses diturunkan ke Qn plus 1 alias antrian satu tingkat di bawahnya. Ini disebut demosis. Aturan ketiga, proses yang ada di antrian lebih tinggi selalu didahulukan. Jadi kalau ada proses baru masuk ke Q0, proses yang lagi jalan di Q1 dan Q2 harus berhenti dahulu. Aturan keempat, kalau proses melakukan operasi input-output, misalnya baca file atau menunggu input dari user,
dan terus kembali ke ready state. Beberapa implementasi MFQ akan menaikkan kembali prioritasnya. Ini untuk menghargai proses yang sopan dan tidak memonopoli CPU. Aturan kelima. Antrian paling bawah biasanya menggunakan VCFS, first come first serve, tanpa batas kuantum. Jadi kalau prosesnya sudah sampai di bawah, dia akan dijalankan sampai selesai tanpa interupsi. Ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Contoh hitungan. Kita bakal track eksekusi MFQ secara lengkap, langkah demi langkah. Skenarionya begini. Kita punya 3 level antrian, Q0 dengan kuantum 2 milidetik, Q1 dengan kuantum 4 milidetik, dan Q2 yang pakai FCFS tanpa batas. Terus kita punya 4 proses. P1 tiba di waktu 0 dengan 6 milisecond, P2 tiba di waktu 0 dengan burst time 3 milisecond, P3 tiba di waktu 2 dengan burst time 9 milisecond, P4 tiba di waktu 4 dengan burst time 2 milisecond. Ingat ya, semua proses mulai dari Q0. Oke, sekarang kita track satu persatu. Waktu 0 sampai 2, CPU kosong, P1 dan P2 cuman ready di Q0. Yang masuk duluan adalah P1. Dia dapat jatah 2 milidetik. Di T sama dengan 2, kuantum P1 habis. Tapi P1 belum selesai, sisa burstnya masih 4 milidetik. Maka P1 diturunkan ke Q1, status P1 pindah ke Q1. Waktu 2 sampai 4, sekarang P2 dapat giliran di Q0, P2 jalan 2 milidetik. Di T sama dengan 2 juga. P3 baru tiba dengan masuk ke Q0, tapi P2 yang lagi jalan duluan. Di T sama dengan 4, kuantum P2 habis. Sisa P2 masih 1 milidetik. P2 juga turun ke Q1. Masuk ke waktu 4 sampai 6. Sekarang P3 dan P4 sama-sama ada di Q0. P4 baru datang di T sama dengan 4. Yang lebih dulu masuk Q0 adalah P3 di T sama dengan 2. Jadi P3 jalan duluan. P3 dapat 2 milidetik, sisa burst P3 jadi 7 milidetik. Turun ke Q1. Waktu 6 sampai 8. Giliran P4 di Q0. P4 burst time-nya cuma 2 milidetik. Pas banget sama kuantum Q0. Jadi P4 selesai tepat di T sama dengan 8. P4 conclusion time-nya sama dengan 8. Waktu 8 sampai 12. Sekarang kita pindah ke Q1. Ada P1, P2, P3 yang antri. P1 duluan karena paling awal masuk ke Q1. P1 jalan 4 milidetik, kuantum Q1. Sisa P1 sama dengan 4 minus 4 sama dengan 0. P1 selesai, di T sama dengan 12. Conclusion time P1 sama dengan 12. Waktu 12 sampai 13. Giliran P2 di Q1. P2 cuma butuh 1 milidetik lagi. Jadi P2 selesai di T13. Conclusion time-nya P2 sama dengan 13. Waktu 13 sampai 17, giliran P3 di Q1. P3 jalan 4 milidetik sesuai kuantum Q1. Tapi P3 masih punya sisa 3 milidetik. Setelah itu, maka P3 turun ke Q2. Waktu 17 sampai 20.
P3 di Q2 sekarang jalan dengan FCFS tanpa interupsi sama sekali. P3 jalan 3 milidetik, selesai di T sama dengan 20. Conclusion time P3 sama dengan 20. Nah, kalau kita lihat dari gen card-nya, kelihatan banget pola pergerakan prosesnya. Blok ungu itu P1, biru itu P2, hijau itu P3, dan kuning itu P4. Lihat P3. Dia muncul 3 warna berbeda yang masing-masing menunjukkan dia lagi di Q0, Q1, dan Q2. Itu namanya feedback. Prosesnya bergerak turun antar antrian karena butuh banyak waktu GPU. Sekarang kita hitung metrik kerjanya. Ada 2 yang penting, turnaround time dan waiting time. Turnaround time itu total waktu dari proses tiba sampai selesai. Rumusnya complication time dikurang average time. P1 12 minus 0 sama dengan 12 milidetik. P2 13 minus 0 sama dengan 13 milidetik. 20 kurang 2 sama dengan 18 milidetik. P4 8 minus 4 sama dengan 4 milidetik. Ini yang paling kecil, wajar karena burst time-nya juga paling kecil. Rata-rata turnaround time sama dengan 12 plus 13 plus 18 dibagi 4 sama dengan 47 dibagi 4 sama dengan 11,7 milidetik. Untuk waiting time, ini waktu menunggu tanpa pakai CPU. Rumusnya turnaround time dikurangi burst time. P1 12 minus 6 sama dengan 6. P2 13 minus 3 sama dengan 10. P3 18 minus 9 sama dengan 9. P4 4 minus 2 sama dengan 2. Rata-rata waiting time sama dengan 6 plus 10 plus 9 plus 2 dibagi 4 sama dengan 27. Dibagi 4 sama dengan 6,7 milidetik. Kalau kita lihat dari bar chart-nya, terlihat jelas perbandingan turnaround time dan waiting time setiap proses. P4 jelas jadi yang terbaik, paling cepat selesai, paling sedikit nunggu, itu karena burst time-nya kecil dan pas dengan kuantum Q0. Jadi langsung selesai tanpa perlu tunggu antrian. P3 yang paling lama, karena dia butuh CPU paling banyak dan harus melewati 3 antrian berbeda sebelum selesai. Tapi perhatiin, dia tetap selesai. Nggak dibiarkan tunggu selamanya. Oke, sekarang bagian yang paling seru menurut gua, implementasi nyata. Karena ternyata MFT bukan cuma soal teori di buku, ini dipakai langsung di sistem yang kamu gunakan setiap hari. Yang pertama, Windows 10 dan 11 menggunakan 32 level prioritas dari angka 0 sampai 31. Proses yang ditampilkan di layar foreground mendapatkan kuantum lebih besar supaya responsif. Dan yang keren, ada fitur namanya priority boost. Ketika sebuah thread selesai melalui input-output, Windows secara otomatis naikkan prioritasnya sementara. Ini persis konsepnya feedback di MFT. Yang kedua, Linux. Linux pakai 2 scheduler sekaligus. Untuk proses biasanya ada CFS, Complementary File Schedulers. Untuk proses yang butuh real time seperti audio streaming atau sistem kendali, ada RT Schedulers. Kamu juga bisa atur prioritas proses Linux pakai nilai nice dari -20 yang paling prioritas sampai +19 yang paling rendah.
Yang ketiga, macOS dan iOS. Kernelnya namanya Exynos dan dia pakai 4 band prioritas: normal, system height, kernel, dan real time. Ada juga fitur namanya Grand Central Dispense atau GCD yang ngatur thread pool secara dinamis. Proses diatur di antrian yang sesuai berdasarkan beban kerjanya. Sekarang kita beranjak ke dunia cloud. Kalau kamu pakai AWS, Google Cloud, atau Azure, semuanya pakai konsep MFK di balik layar. Di cloud ada tipe VM yang berbeda. Ada yang support instance, murah tapi bisa diinterupsi. Ada on demand, bayar per jam, prioritas menengah. Ada reserve, sudah booking, jangka panjang dapat prioritas tinggi. Pekerjaan batch yang bisa ditunda, kayak backup atau analitik besar, dimasukkan ke antrian rendah. Pekerjaan real time kayak transaksi e-commerce masuk ke antrian tinggi. Persis banget cara kerja MFT. Pernah dengar istilah quality of service atau QoS? Itu ada di router dan perangkat jaringan, dan itu implementasi dari MFK juga. Bayangkan kamu lagi video call sambil download file besar. Kalau nggak ada QoS pakai video call, kamu bisa telat karena antri bareng paket download yang besar. Dengan QoS, router memisahkan trafik jadi beberapa antrian. Paket VoIP, suara dan video, masuk antrian tertinggi karena butuh latensi rendah. Streaming video di antrian menengah. Download file bisa di antrian terendah. Persis konsep Q0, Q1, Q2 di MFK. Dua contoh lagi yang menarik. Pertama, database seperti PostgreSQL dan MySQL. Query real-time dari pengguna, kayak cek saldo atau login, dapat prioritas tinggi. Query berat, kayak laporan bulanan atau analitik data besar dijadikan di background dengan prioritas rendah, supaya pengguna tetap bisa pakai aplikasi dengan lancar. Kedua, game engine, Unity dan Unreal Engine. Rendering frame harus jalan terus di prioritas tertinggi supaya game kelihatan smooth. Simulasi fisik diprioritaskan menengah. Loading aset dari disk yang lambat karena input-output dijadikan di background thread prioritas rendah. Kalau nggak begini, game kamu bakal junk atau lag tiap kali loading. Sebelum kita tutup, satu hal penting yang perlu kamu tahu. MFT bukan algoritma sempurna. Semua algoritma punya trade-off. Keunggulannya, MFT sangat responsif untuk prioritas interaktif, adaptif karena dia nggak perlu tahu burst time di awal, dan bisa mencegah starvation kalau aging diimplementasikan dengan benar. Tapi ada juga kelemahannya. MFT lebih kompleks dari algoritma sederhana. Perlu konfigurasi yang hati-hati. Berapa antrian, berapa kuantum tiap antrian, dan kalau konfigurasinya salah, justru bisa bikin kinerja buruk. Makanya di sistem operasi nyata, parameter MFT disetel secara hati-hati oleh para engineer selama bertahun-tahun testing. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, multiple feedback queues atau algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa level antrian dengan prioritas berbeda, dan proses bisa dipindah antar antrian berdasarkan perilakunya. Kedua, kita udah track hitung lengkap dengan 4 proses, P1, P2, P3, P4, dan ngitung turnaround time rata-rata 11,75 milidetik, serta waiting time rata-rata 6,75 milidetik. Ketiga, dan ini yang paling penting,
MFT bukan cuma teori, dia ada di Windows yang kamu pakai sekarang, di Linux, di router jaringan, di server cloud, sampai di game favorit kamu. Jadi, next time kamu buka aplikasi dan terasa responsif, ingat, di balik layar ada algoritma penjadwalan seperti MFT yang bekerja keras supaya semua proses berjalan adil dan efisien. Kalau video ini membantu kamu mengerti MFT, tolong like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.